Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kisah hikmah bagian yang ke-48. Sedekah ikhlas berbuah surga. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa di Mesir ada seorang laki-laki pedagang kurma yang bernama Atiyah bin Khalaf. Dahulu dia termasuk orang yang kaya raya, namun karena suatu hal dia menjadi miskin. Dia tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ketika hari Asyura, dia sholat subuh di Masjid Amr bin Aus. Kebiasaan yang berlaku di masjid itu pada hari biasa adalah tidak diperkenankannya para wanita masuk ke masjid tersebut, kecuali pada hari Asyura, yakni untuk tujuan berdoa. Di masjid itu, Atiyah berdoa bersama orang banyak. Dia terpisah dari para wanita. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Wanita itu berkata, "Wahai Tuan, aku mohon kepadamu, demi Allah, semoga Tuan bisa meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang dapat aku gunakan untuk memenuhi kebutuhanku dan makan anak-anakku. Sementara ayah mereka telah wafat dan dia tidak meninggalkan satu apapun untuk mereka. Aku tidak tahu harus kemana lagi harus menuju. Aku jarang keluar rumah kecuali hari ini. Itu pun karena darurat. Dan itu bukan merupakan kebiasaanku." Atiyah pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak memiliki sesuatu. Tidak ada milikku kecuali baju ini. Jika aku lepas, maka akan terbukalah tubuhku. Namun, jika wanita ini aku tolak, alasan apakah yang kelak akan aku kemukakan kepada Rasulullah SAW?" Akhirnya Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Mari ke rumahku, aku akan memberimu sesuatu." Maka wanita itu pun mengikuti Atiyah sampai ke rumahnya, dan dia menunggu di depan pintu. Atiyah segera masuk ke rumah dan mencopot bajunya. Dia mengenakan sarung lusuh yang dia punya. Lalu diberikanlah bajunya itu kepada wanita tersebut dari sisi pintunya. Wanita itu kemudian mendoakan Atiyah, "Semoga Allah Ta'ala memberikan Tuan pakaian surga, dan Tuan tidak akan membutuhkan bantuan orang lain sepanjang hidup Tuan." Atiyah merasa senang dengan doa wanita tersebut. Dia menutup pintu, masuk ke dalam, lalu berzikir hingga larut malam. Kemudian Atiyah tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi melihat bidadari yang kecantikannya belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Di tangan bidadari itu ada buah apel yang harumnya memenuhi langit dan bumi. Buah apel tersebut diberikannya kepada Atiyah. Ketika apel itu dibelah, dari belahannya keluarlah pakaian surga yang nilainya lebih tinggi dari dunia ini beserta isinya. Pakaian itu lalu dikenakannya. Atiyah kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Asyura, istrimu di surga," jawab bidadari itu. "Bagaimana aku bisa memperoleh kemuliaan ini?" tanya Atiyah. Lalu bidadari itu menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin engkau berbuat baik kepada mereka." Tiba-tiba Atiyah terbangun dan dia sangat senang dengan mimpinya itu. Semerbak harum mewangi buah apel dalam mimpinya masih tercium menyergap ruangan tersebut. Kemudian dia berwudu dan mendirikan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Setelah itu, Atiyah mengangkat kedua belah tangannya seraya menatap ke langit dan lalu berdoa,
Duhai Allah, apabila mimpi dalam tidurku itu benar adanya, dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di surga, maka matikanlah aku saat ini juga, agar aku dapat bertemu denganmu. Belum usai doa dipanjatkan, tubuh Atiyah pun terkulai tanpa nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.